Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel pinjaman online. Oke, di video kali ini saya akan bahas cara gadai BPKB motor di Penggadaian. Nah, sebelumnya saya juga sudah pernah membuat video yang membahas tentang cara gadai BPKB di Penggadaian, tetapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan masuk kepada saya, teman-teman. Nah, untuk pertanyaannya seperti ini: bagaimana cara gadai BPKB di Penggadaian? Apa saja syarat gadai BPKB di Penggadaian? Kemudian pinjaman uang di Penggadaian dengan jaminan BPKB dapat berapa? Kemudian tahun berapa motor yang bisa digadaikan di Penggadaian? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sering ditanyakan kepada saya, teman-teman. Nah, makanya di video ini saya akan jelaskan lebih detail ya, supaya teman-teman yang sedang menonton video ini ada niatan mau pinjam uang di Penggadaian dengan jaminan BPKB, dan teman-teman supaya bisa berhasil dan tidak kebingungan di saat mau mengajukan pinjaman uang di Penggadaian. Nah, oke teman-teman, untuk cara gadai BPKB motor di Penggadaian, tentunya kita itu tidak hanya membawa BPKB saja. Nah, jadi ada persyaratan lain, teman-teman. Ada persyaratan lain yang harus kita siapkan. Yang persyaratan yang pertama yaitunya tentunya BPKB yang asli. Kemudian fotokopi KTP beserta yang aslinya untuk yang kedua. Nah, fotokopi suami istri, teman-teman ya, fotokopi KTP suami istri jika sudah menikah, sudah berkeluarga ya. Nah, jika belum keluarga bagaimana Bang? Yaitu harus membawa KTP beserta fotokopinya orang tua. Jadi harus ada penanggung jawab. Jadi jika belum menikah ya harus membawa fotokopi KTP beserta yang aslinya ya dengan orang tua. Jadi KTP kalian dan juga KTP orang tua sebagai penanggung jawab nantinya. Nah, untuk yang ketiga yaitu STNK. Nah, STNK juga ini sangat penting sekali, teman-teman. Walaupun yang ditahan itu hanya BPKB, nah tetapi teman-teman harus mencantumkan STNK, teman-teman, sebagai persyaratan gadai BPKB motor di Penggadaian. Nah, STNK ini harus ada, teman-teman ya, harus dibawa ke kantor Penggadaiannya nanti, teman-teman. Yaitu kita harus melampirkan STNK, teman-teman, dan STNK-nya itu harus pajaknya harus hidup. Nah, kalau pajaknya mati bagaimana Bang? Itu tidak bisa, pastinya ditolak, teman-teman, karena ini perusahaan BUMN, perusahaan negara. Nah, jika kalian membawa STNK dengan pajak mati, itu pastinya akan ditolak. Nah, jadi pajaknya itu harus mati, walaupun kelewat 1 hari itu tidak akan diproses pinjamannya. Jadi pastikan sebelum kalian datang ke Penggadaian mengajukan pinjaman atau menggadaikan BPKB motor kalian, pajaknya harus hidup, teman-teman ya. Kemudian yang keempat yaitu membawa slip gaji. Nah, slip gaji juga sangat penting sekali, teman-teman. Kalau kalian tidak membawa slip gaji, tentunya kalian itu tidak akan di ACC. Kalau gadai BPKB motor di Penggadaian pastinya ditolak, teman-teman. Kenapa ditolak? Karena slip gaji itu sebagai bukti kalian itu memiliki penghasilan setiap bulan. Jadi kalian itu bisa nanti membayar cicilan jika mengajukan pinjaman uang di Penggadaian dengan jaminan BPKB motor. Jadi harus ada slip gaji, teman-teman, sebagai bukti kalian itu memiliki penghasilan. Terus bagaimana Bang jika saya tidak memiliki slip gaji? Nah, kalian itu bisa ini, teman-teman, menggantinya dengan surat izin usaha. Nah, misalkan kalian kerjaan jualan, tentunya kan kalian tidak memiliki slip gaji. Nah, kalian itu bisa menggunakan surat izin usaha. Nah, surat izin usahanya ini kalian itu harus tahu juga, kalau usaha kalian baru berjalan 1 atau 2 bulan itu tidak bisa, teman-teman. Usahanya itu harus berjalan minimal 6 bulan. Nah, jika usaha kalian sudah berjalan 6 bulan itu bisa, teman-teman ya, kalian bisa mengajukan pinjaman di Penggadaian dengan jaminan BPKB motor. Kalau misalkan baru 1 bulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan, itu tidak bisa juga, teman-teman. Nah, surat izin usaha ini kalian bisa dapatkan di kantor kelurahan, teman-teman ya. Jika kalian masih bingung bagaimana cara ininya, kalian tinggal datang saja ke kantor kelurahan, kalian tinggal laporan mau bikin surat izin usaha atau SIUP ya, sebagai pengganti slip gaji. Karena yang memiliki slip gaji itu hanya karyawan saja, tentunya ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian untuk yang kelima ya, untuk yang kelima kalian juga harus membawa kendaraannya teman-teman ya, membawa kendaraannya. Memang kendaraannya itu tidak ditahan, hanya BPKB-nya saja, tetapi kendaraannya harus ditahan. Kok begitu sih? Ya karena nanti penggadaian atau petugas penggadaian akan ngecek kendaraan kalian teman-teman. Ngeceknya buat apa? Untuk menyesuaikan pinjaman yang pas kepada kalian teman-teman, seperti itu ya. Jadi kendaraannya itu harus dibawa. Jadi nanti akan dilihat oleh petugas penggadaian ya, nominal yang pas pinjamannya itu berapa yang diberikan kepada kalian. Jadi nanti petugas penggadaian itu melihat dari kondisi kendaraan, kemudian dari tahun, dari seperti itu. Jadi misalkan kondisi kendaraannya masih bagus, kemudian tahunnya masih muda, itu nanti pinjamannya juga akan besar teman-teman. Jadi kalian itu tidak bisa seenaknya mengajukan pinjaman 10 juta sedangkan kendaraan kaliannya sudah ini kondisinya sudah tidak bagus gitu ya, sudah tidak bagus, apalagi tahunnya juga sudah tua. Itu tidak akan mungkin kalian bisa mengajukan pinjaman uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB motor sampai 10 juta. Nah, itu untuk pinjaman pertama teman-teman. Kalau untuk pinjaman kedua mungkin bisa. Jadi bertahap teman-teman, seperti kita mengajukan pinjaman KUR. Nah, yang awalnya kita mengajukan pinjaman, diberikan pinjaman oleh Pegadaian 5 juta rupiah, ya 5 juta rupiah. Nah, sudah lunas, kita mengajukan pinjaman kembali. Nah, itu bisa 2 kali lipat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa mengajukan pinjaman dengan seharga motor. Misalkan teman-teman ya, waktu itu saya menggadaikan BPKB motor CBR itu harganya 13 juta ya pasarannya. Saya mengajukan pinjaman 13 juta, itu tidak bisa teman-teman. Paling itu 7 juta. Waktu itu hanya 7.500.000 rupiah. Jadi setengahnya teman-teman, tidak bisa sesuai dengan harga motornya. Karena kita itu bukan menjual, karena kita itu pinjam uang, cuma jaminannya BPKB gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin bagi kalian yang bertanya, misalkan motor ini harganya berapa, dapat berapa, itu pasti setengah harga jualnya teman-teman ya, setengah harga jualnya, tidak sesuai dengan harga itu teman-teman. Jadi bertahap teman-teman, itu sebagai syarat yang pertama doang. Kalau untuk pinjaman yang seterusnya itu bisa naik karena melihat dari histori pembayaran kalian. Misalkan pembayaran kalian yang bagus, tepat waktu, tidak pernah telat, nah maka kalian nanti jika sudah lunas bisa mengajukan kembali 2 kali lipat teman-teman. Malah kalian bisa ditawarkan terus-terusan teman-teman oleh pihak Pegadaian. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya motor itu harus dibawa teman-teman, nanti akan disesuaikan dengan BPKB, kemudian dengan STNK. Jadi seperti itu. Jadi untuk penilaian saja nanti bisa dibawa kembali. Jadi hanya BPKB-nya saja yang akan ditahan teman-teman. Nah, jika kalian sudah menyiapkan persyaratan tersebut yang sudah saya omongkan tadi, nah kalian nanti tinggal datang saja ke kantor Pegadaian untuk caranya. Nah, untuk kantor Pegadaian itu harus sesuai dengan domisili teman-teman. Kalau tidak sesuai dengan domisili KTP itu tidak akan di ACC. Misalkan kalian tinggalnya di Jakarta dan menggadaikan BPKB motor di Jakarta, sedangkan KTP kalian itu KTP ini misalkan Jawa Barat, itu tidak bisa teman-teman ya, harus sesuai dengan domisili KTP karena nanti ada survei ke rumah teman-teman. Kan jauh banget dari Jakarta, nanti misalkan ke Bandung atau ke Sukabumi, kan lumayan jauh kan. Jadi seperti itu, kalian ini harus sesuai dengan domisili KTP karena di semua daerah Pegadaian itu ada teman-teman, karena perusahaan besar teman-teman. Pegadaian itu milik negara ya sekarang itu, jadi harus sesuai dengan domisili. Jadi tidak bisa menggadaikan BPKB motor di Pegadaian di kota lain teman-teman. Jadi harus sesuai dengan domisili KTP. Jadi harus ada ininya teman-teman ya, harus sesuai dengan domisili KTP. Walaupun kalian tinggal di Jakarta, tapi kalian itu punya rumah di Jakarta, itu juga pasti ditolak teman-teman. Kalau KTP kalian itu masih di luar Jakarta teman-teman, di kota lain, itu akan ditolak teman-teman. Jadi harus sesuai dengan domisili KTP-nya. Nah, nanti kalian setelah itu datang ke kantor Pegadaian ya. Kita untuk caranya ya, kalian nanti datang saja ke kantor Pegadaian sesuai dengan domisili KTP kalian. Nah, kemudian kalian nanti tinggal bilang saja ke security atau kalian tanya saja ke pihak Pegadaian atau pegawai Pegadaian mau mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB motor. Nah, nanti
kalian akan diminta untuk menunggu teman-teman. Nah setelah itu nanti kalian ini ya, setelah mengambil nomor antrian nanti kalian itu akan diberikan formulir ya. Nah nanti kalian tinggal isi saja formulirnya. Nah jika sudah seperti itu kalian nanti akan diminta untuk persyaratannya. Kemudian nanti kalian tinggal tulis saja. Nah di situ nanti petugas akan ngecek kendaraan kalian. Nah jika sudah dicek nanti akan ini teman-teman ya, akan disesuaikan nominal pinjamannya berapa. Nah setelah itu tidak akan langsung disetujui teman-teman. Jadi harus ada proses lagi teman-teman. Nah nanti kemudian akan survei ke rumah kalian. Ya, nah itu kalau udah survei, nah pinjaman kalian itu antara di ACC atau tidaknya itu nanti di rumah teman-teman ya. Nah misalkan di ACC, nah nanti mungkin besoknya akan cair uang teman-teman ya, akan cair. Nah untuk pencairannya itu bisa menggunakan rekening ataupun kalian bisa langsung. Jika kalian mau pencairannya ke rekening, kalian nanti untuk persyaratannya harus mencantumkan rekening ya, untuk rekeningnya teman-teman, fotokopinya saja yang depannya ya. Kalau kalian itu tidak mau ke kantor pegadaian lagi untuk mengambil uangnya teman-teman, jadi kalian itu harus cantumkan nomor rekening banknya saja teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah untuk tenor pinjamannya itu pegadaian memberikan tenor mulai dari 12 bulan atau 1 tahun sampai dengan 40 bulan. Nah untuk cicilannya itu tergantung nominal pinjamannya ya. Tetapi yang biasanya ketika mengajukan pinjaman pertama biasanya itu setengah harga motor ya teman-teman. Mohon ingat kembali supaya teman-teman itu jangan bertanya lagi ya, supaya teman-teman itu tidak gagal paham. Nah untuk motornya teman-teman ya, untuk motornya juga itu tidak semua motor bisa digadaikan BPKB-nya, ada batas tahunnya teman-teman ya. Nah untuk tahun sekarang itu minimal tahun 2018 teman-teman. Jadi kalau di bawah tahun 2018, misalkan 2017, 2016, 2015 itu tidak bisa digadaikan. Jadi minimal tahun 2018. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja video ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang mau gadai BPKB motor di Pegadaian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini ya. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas mohon dimaaf. Kalian bisa berkomentar ya. Nanti akan saya balas secepatnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.